Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Guchen. Bab tahun 1641 sampai tahun 1645. Aku telah menyembuhkan penyakitmu. Melihat Murongyi terdiam lama, Guchen bertanya dengan bingung, apakah kau jadi bodoh karena benturan itu? Bukan apa-apa. Aku hanya merasa sedikit tidak nyaman, kata Murongyi sambil memegang dadanya dan memalingkan muka. Dia tidak tahu apa yang salah dengannya, tetapi bersandar di pelukan Guchen memberinya perasaan yang agak aneh, meskipun dia tidak bisa menjelaskannya dengan tepat. Di dalam bar, kekacauan terjadi, dengan banyak orang bergegas keluar, tidak ingin terlibat. Meninggalkan bar, dia berdiri di jalan di luar. Murongyi berdiri sendirian di bawah pohon, menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum dia bisa pulih. Apa kau merasa mual? Guchen memiringkan kepalanya dan terkekeh padanya. Jika dia bukan saudara iparnya, dia mungkin akan bercanda tentang apakah dia hamil. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, tidak apa-apa, aku hanya merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimana? Apakah pengobatanku berhasil? Guchen menyeringai nakal. Murongyi memutar matanya padanya, ini yang kau sebut pengobatan. Hanya untuk bersenang-senang. Membosankan. Dia mengira Guchen punya obat mujarab, tetapi ternyata hanya untuk bersenang-senang. Tidak, di permukaan memang hanya untuk bersenang-senang, tetapi sebenarnya itu membuka pintu hatimu yang telah lama tertutup rapat. Jika pintu hatimu terkunci rapat, orang di dalam tidak bisa keluar, dan orang di luar tidak bisa masuk. Guchen berbicara dengan penuh pertimbangan. Sebenarnya, Murongyi tidak seperti ini waktu kecil. Dia memiliki kekasih masa kecil yang keluarganya berbisnis dan memiliki hubungan baik dengan keluarga Murong. Saat itu, dia cukup normal dan bahkan memiliki perasaan terhadap lawan jenis, tetapi semuanya berakhir setelah keluarga tersebut pindah ke Amerika Serikat. Kenaifan masa kecil bukanlah apa-apa, tetapi seiring bertambahnya usia, Murongyi menjadi tertutup, mengakibatkan kekosongan psikologis. Itulah mengapa dia berada dalam situasi seperti ini sekarang. Itu karena dia memiliki simpul yang dalam di hatinya, simpul yang sulit untuk dilepaskan, seperti pepatah online, orang luar tidak bisa masuk, dan orang dalam tidak bisa keluar. Murongyi memutar matanya ke arahnya, omong kosong. Dengan sikapmu seperti ini, aku seharusnya tidak berurusan denganmu. Apa, kau bilang aku tidak bisa menyembuhkan penyakitmu? Kata Guchen dengan senyum tipis, melipat tangannya. Apa gunanya? Semuanya sama saja. Murongyi menyilangkan tangannya dan berjalan maju. Guchen melangkah maju dan meraih pinggang Murongyi, memutar mereka 360 derajat. Guchen kemudian membantingnya ke tunggul pohon, salju membasahi mereka berdua. Sepertinya aku harus menggunakan sesuatu yang drastis. Murongyi merasakan ada yang salah dan menatapnya dengan kesal. Apa yang kau coba lakukan? Kau akan segera tahu. Dia mengangkat dagu Murongyi dengan satu tangan dan menciumnya dalam-dalam. Murongyi mencoba melawan, tetapi Guchen memegang pinggangnya dengan tangan kirinya dan menopang kepalanya dengan tangan kanannya, menekannya ke pohon. Awalnya, Murongyi melawan, tetapi setelah lidah Guchen memisahkan gusinya, itu langsung membangkitkan emosi dasarnya. Tidak ada orang yang benar-benar menolak wanita atau pria di dunia ini. Setiap orang memiliki keinginan. Hanya masalah seberapa besar keinginan mereka. Pada kenyataannya, mereka tidak jauh berbeda dari orang normal. Mereka berciuman penuh gairah selama 5 menit penuh. Guchen akhirnya melepaskan Murongyi, yang langsung lemas, hampir roboh ke tanah. Sebenarnya, penyakitmu cukup sederhana. Setelah melepaskan Murongyi, dia menjilat bibirnya dan tersenyum dengan rasa puas yang masih terasa. Tepatnya, kau sama sekali tidak sakit. Hanya saja kau belum pernah bertemu siapapun yang cukup menarik. Aku tidak memanfaatkanmu barusan. Aku hanya ingin membuktikan apakah keyakinanku benar. Dia mendengar detak jantungnya berdebar kencang saat dia menciumnya, dan penolakan awalnya berubah menjadi penerimaan, menunjukkan bahwa terlepas dari kekurangan batinnya, tubuhnya benar-benar sehat. Murongyi, yang setengah lumpuh di tanah, menatapnya dengan tatapan membunuh, kau tahu apa yang kau lakukan? Ku bilang, semuanya demi kesembuhanmu. Setelah kau sembuh, kita tidak perlu khawatir tentang biaya pengobatan. Kita akan menyelesaikannya dengan apa yang terjadi barusan. Guchen merentangkan tangannya dan tersenyum mengejek. Tapi ada sesuatu yang harus kuingatkan dengan sungguh-sungguh, agar kita tidak kesulitan menjelaskan semuanya nanti. Apa? Beberapa detik setelah Guchen melepaskan Murongyi, dia benar-benar lemas, seperti genangan air, dan butuh beberapa saat baginya untuk pulih. Dia berdiri dan menatap Guchen dengan tajam, tetapi Guchen tampak tidak menyadarinya, bersiul sambil berjalan maju, jangan jatuh cinta padaku, oke? Lagi pula,
Aku tahu bahwa seseorang yang sehebat aku akan sulit kau kendalikan. Tapi kuharap kau tetap akan mencoba melawan. Meskipun akan sulit. Pergi ke neraka. Bajingan. Murong Yi membungkuk dan mengambil bola salju dari tanah, lalu melemparkannya ke punggungnya. Bang! Bola salju itu menggelinding di udara dan langsung berubah menjadi balok es. Jika mengenai orang biasa, mereka mungkin akan pingsan. Bola salju itu hancur berkeping-keping saat mengenai bagian belakang kepala Gu Chen. Baiklah. Kalau begitu aku akan bermain denganmu lagi. Setelah mengatakan itu, dia menghentakkan kakinya, menciptakan embusan angin yang membuat kepingan salju berputar-putar kemana-mana, seperti hujan salju lebat. Jalan itu sepi, hanya ada Gu Chen dan dia di sana. Kepingan salju berkilauan di bawah cahaya lampu. Tak satu pun dari mereka bergeming, membiarkan salju jatuh di kepala mereka. Pada saat ini, Murong Yi merasakan deja vu, sebuah kalimat tiba-tiba muncul di benaknya, dua hati yang saling mencintai, berbagi salju, semoga kita menua bersama. Dia telah berkali-kali melewati salju, tetapi belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya, perasaan yang tak terlukiskan, seolah-olah hatinya bergejolak, terganggu oleh seorang pria. Surga telah memberimu hak untuk menjadi seorang wanita, dan kuharap kau menghargainya. Hatimu terbuka. Pergilah dan temukan cinta sejatimu. Kata Gu Chen dengan tenang, berdiri di hadapannya. Kemudian, tanpa menoleh ke belakang, dia berjalan pergi. Hei! Berhenti di situ. Aku perintahkan kau berhenti. Teriak Murong Yi dengan marah ke arah punggungnya yang menjauh. Namun Gu Chen hanya melambaikan tangannya sedikit, ingat untuk memesankan tiket pesawat pulang ke Jiangsu untukku. Anggap saja itu sebagai pembayaran atas perawatan yang kau terima. Murong Yi menatap kosong sosoknya yang pergi. Apakah penyakitnya benar-benar sembuh? Dia sendiri pun tidak yakin. Bisa dibilang dia sudah sembuh, tetapi sepertinya belum. Bisa dibilang belum, tetapi perasaan aneh masih menghantuinya. Saat mereka kembali ke villa keluarga Murong, sudah lewat pukul 10 malam. Kenapa kau baru pulang sekarang? Kakakku sudah pulang. Kata Murong Waner sambil memegang semangkuk sup jahe, menatap Gu Chen yang baru saja masuk dari luar. Gu Chen penuh dengan tanda tanya, apa? Dia pulang lebih dulu dariku. Dia melihat ke dalam rumah dan melihat Murong Yi duduk di sofa, minum teh. Sejak meninggalkan bar, Gu Chen telah berjalan pulang tanpa membuang waktu, jadi bagaimana mungkin Murong Yi bisa pulang lebih cepat darinya? Kau minum sambil mengemudi? Tanya Gu Chen dengan heran. Murong Yi memutar matanya ke arahnya, kenapa aku harus mempertaruhkan nyawaku hanya karena panggilan telepon? Terutama, Gu Chen merasa bahwa dalam kondisi salju lebat ini, mengemudi kurang dapat diandalkan daripada berlari pulang. Dia tidak bisa mengemudi terlalu cepat di jalan karena terlalu licin. Kakakku bilang kau hebat, kau menyembuhkan penyakitnya. Bagaimana kau melakukannya? Apakah kau meresepkan obat apapun? Murong Waner bertanya dengan bingung setelah memberinya sup jahe. Gu Chen kehilangan kata-kata, tetapi dia yakin Murong Yi tidak mengatakan sesuatu yang tidak pantas atau mengungkapkan apa yang terjadi di luar. Gu Chen mengangkat tangannya dan dengan lembut mencubit hidungnya. Ada pepatah, rahasia industri tidak boleh diungkapkan. Jika semuanya bisa diceritakan, semua dokter akan kehilangan pekerjaan. Kau tahu, aku spesialis dalam menangani penyakit yang sulit dan rumit. Kak, sudah kubilang sebelumnya, kemampuan medisnya luar biasa. Jika kau merasa tidak enak badan di masa depan, atau jika kau merasa penyakitmu tidak kunjung sembuh, kau bisa pergi kepadanya kapan saja. Murong Waner berbalik dan menatap kakaknya dengan polos. Murong Yi menoleh dan menatap Gu Chen dengan senyum dingin. Heh. Mencarinya? Adik, apakah kau benar-benar begitu mempercayai laki-laki? Sudah kubilang sebelumnya, tidak ada laki-laki yang baik, dan itu saja. Kakak, kapan kau akan berubah pikiran? Sudah kubilang sebelumnya, jika kau selalu menilai orang dengan prasangka, maka tidak ada orang baik di dunia ini. Murong Waner mengaitkan lengannya dan berbisik, Kak, begitu kau sembuh, kau bisa mencarikanku kakak ipar yang baik. Entah kenapa, saat mengatakan itu, mata Murong Yi berkedip, dengan campuran emosi yang tak terlukiskan. Ah, mungkin memang sulit bagi pria manapun di dunia ini untuk menarik perhatianku lagi. Murong Yi menghela napas tak berdaya. Murong Waner menghiburnya, kakak, jika kau sedikit menurunkan standarmu, ambang pintu kita akan aus. Sebenarnya, ada masalah besar dalam apa yang baru saja dikatakan Murong Yi, tetapi Murong Waner tidak menyadarinya. Murong Yi baru saja menggunakan kata, lagi, dalam gambarnya. Ini menunjukkan bahwa dia sudah memiliki seseorang dalam pikirannya, atau lebih tepatnya, seseorang yang menarik perhatiannya. Aku lelah, aku mau tidur. Dengan itu, Murong Yi naik ke atas. Ketika sampai di lantai 2, dia berdiri di dekat pagar dan berbisik, oh, benar. Aku sudah memesan tiket pesawatmu.
Penerbangannya jam 10 pagi besok, jadi bersiaplah. Juga, aku sudah menandatangani proyek kota Anji. Anggap saja itu sebagai bantuan yang kubayarkan padamu. Lagi pula, itu proyek senilai 5 miliar dolar AS, dan proyek internasional pula. Murong Yi menggunakan ini untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh proyek semikonduktor luar negeri. Dengan penundaan ini, harga semikonduktor yang diproduksi di Pulau Yingzhou di luar negeri diperkirakan akan turun lebih jauh. Selama Xia Guo teguh kali ini dan tidak menginginkan barang itu, nanti harganya akan semurah kubis. Kau pergi besok. Murong Waner menoleh dan menatapnya dengan kaget, berkata, kau baru bersamaku selama 2 hari. Meskipun dia sudah kembali ke keluarga Murong selama beberapa hari, Gu Chen pergi mengurus berbagai hal setelah mengantarnya ke sini. Secara total, dia hanya menghabiskan 2 atau 3 hari bersamanya. Gu Chen juga menghela napas tak berdaya, aku belum kembali ke Jiangsu selama sebulan. Jika aku tidak kembali untuk mengurusnya, bisnis ini tidak akan bisa beroperasi. Bukankah kau punya banyak wanita di bawahmu? Mereka akan membantumu mengelola bisnismu. Murong Waner berbisik dalam pelukannya. Di Jiangsu, Qiu Yue yang bertanggung jawab, dan dalam bisnis, Chen Yue dan Sang Guan Ying yang mengelolanya. Adapun wanita-wanita lainnya, mereka semua dapat membantu dalam berbagai tingkatan. Justru karena keberadaan mereka lah Gu Chen dapat menjadi manajer yang tidak terlalu ikut campur kapan saja, di mana saja. Oleh karena itu, Murong Waner sangat menyadari bahwa Gu Chen akan kesulitan kehilangan wanita-wanita di sekitarnya, karena kehilangan satu orang berarti harus mencari pengganti, yang akan memakan waktu dan usaha, dan juga membutuhkan koordinasi dengan berbagai departemen. Tahukah kau bagaimana penguasa tirani muncul? Beginilah. Seringkali, perasaan romantis bisa berakibat fatal. Kata Gu Chen dengan tenang, menatap mata indahnya. Murong Yi, yang sudah sampai di lantai 3, bersandar pada pagar dan berbisik, aku juga membelikanmu tiket. Hah? Kakak, kau membiarkanku kembali ke Jiangsu? Tanya Murong Waner dengan terkejut. Bahkan jika aku tidak membiarkanmu kembali, kau tetap akan kembali, jadi mengapa aku harus menjadi orang jahat? Murong Yi berdiri di lantai 3 dengan senyum tipis. Kemudian dia berbalik dan berjalan ke kamarnya. Sebelumnya, rumah ini selalu cukup tenang, hanya beberapa pelayan yang agak ramai. Baru setelah Gu Chen dan Murong Waner kembali, rumah itu menjadi sedikit lebih ramai. Melihat bahwa kakaknya telah mengizinkannya kembali, Murong Waner dengan gembira memeluk leher Gu Chen dan berbisik, hebat. Kita masih bisa bersama. Apa yang kau katakan? Kita akan bersama selamanya. Gu Chen dengan bercanda mengaitkan hidungnya dan terkekeh. Di dalam kamar, Murong Yi duduk sendirian di depan meja riasnya, tenggelam dalam pikiran. Dia tidak tahu apa yang dipikirkannya. Pikirannya hanya kacau. Banyak pria luar biasa telah muncul dalam hidupnya sebelumnya. Lagi pula, dia sangat luar biasa, dan sebagian besar orang di sekitarnya berstatus bangsawan atau kerajaan, tidak kurang dari Gu Chen. Tapi mengapa hari ini, detail kecil menyentuh hatinya? Setiap kali ia mengerutkan hidungnya, Gu Chen akan memberinya tisu. Rinitis musiman di musim dingin adalah penyakit lama, tetapi ia tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Gu Chen sendiri yang mengetahuinya melalui detail-detail yang tampaknya sepele ini. Ada apa denganku? Gumam Murong Yi pada dirinya sendiri, menatap bayangannya di cermin. Saat ia sedang melamun, teleponnya berdering. Itu Tuan Kojima, pria yang mencoba bersikap kurang ajar kepada Murong Yi saat makan malam dan sangat arogan. Ia mungkin juga mendengar bahwa Murong Yi baru saja menandatangani kontrak dengan seorang pengusaha dari Singapura, dan jika ia tidak dapat mengamankan kerjasama dengan keluarga Murong, ia akan kesulitan menjelaskan dirinya di Tiongkok. Itulah mengapa ia menelepon Murong Yi dengan sangat mendesak malam itu untuk menanyakan situasinya. Sekarang Murong Yi telah mengamankan begitu banyak proyek internasional, dan dia yakin bahwa dia dapat mengendalikan semua mitranya, setidaknya mencegah mereka melakukan hal-hal yang keterlaluan selama proses kerjasama. Apakah Anda dapat bekerja sama dengan seseorang atau tidak sudah diketahui sejak pertemuan pertama? Misalnya, Kojima Jiro ini jelas orang yang arogan. Lebih baik tidak bekerja sama dengan orang seperti itu. Jika Anda benar-benar bekerja sama, pasti akan ada masalah yang lebih besar. Membawa teknologi mereka untuk membangun pabrik di negara Xia berarti mereka harus mendengarkan pengaturan Murong Yi. Jika orang itu mudah diajak bicara, dia tidak akan bersikap seperti itu di meja makan. Sekarang dia mencari perdamaian hanya karena Murong Yi telah menegosiasikan begitu banyak kesepakatan, dan telah mengubahnya dari yang wajib menjadi alternatif. Dengan kata lain, kerjasama bersifat opsional. Kami datang dengan ketulusan yang sebesar-besarnya. Jika Nona Murong bersedia bekerja sama dengan kami bahkan dapat menurunkan biaya hingga 10%. Orang di ujung telepon berkata dengan senyum yang dipaksakan. Namun, Murong Yi menjawab dengan dingin, tidak tertarik. Cari keluarga lain untuk bekerja sama. Tentu saja,
Di utara, saya ragu ada keluarga yang berani bekerja sama dengan Anda. Banyak keluarga yang mampu mengerjakan proyek ini, tetapi mereka semua menyimpan kebencian yang mendalam terhadap kekuatan di baliknya dan umumnya tidak menyukai mereka. Alasan spesifiknya sudah diketahui, jadi saya tidak akan menjelaskannya lebih lanjut. Murong Yi awalnya bermaksud menukar teknologi canggih dengan negara dengan harga murah. Tetapi karena pihak lain tidak mau bekerja sama, tidak mungkin dia akan menandatangani kontrak di kerajaan Xia. Hanya dengan draft dokumen dari Murong Yi, semua keluarga besar di utara akan menolak untuk bekerja sama dengan mereka, termasuk 9 keluarga besar di ibu kota. Tidak ada yang berani mempertaruhkan reputasi mereka, yang telah dibangun selama beberapa generasi, hanya untuk sedikit uang. Pada saat ini, Tuan Kojima di ujung telepon menyadari keseriusan situasi dan segera meminta maaf atas perilakunya yang tidak pantas terhadap Murong Yi sebelumnya. Dia mengatakan seharusnya dia tidak menyentuhnya secara tidak pantas di meja makan. Gu Chen menusuk tangannya dengan garpu, dan kemungkinan besar lukanya tidak akan sembuh setidaknya selama 2 atau 3 bulan. Jika permintaan maaf saja sudah cukup, lalu apa gunanya Tuhan? Kata Murong Yi dingin. Jika kau mengucapkan sepatah kata pun lagi, aku akan mengirimmu menemui Tuhan. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Dia sudah sedikit gelisah dan tidak tenang, tetapi pria ini terus saja mengganggu. Jika bukan karena implikasinya bagi kedua negara, dia pasti sudah menamparnya sampai mati. Setelah itu, berbaring di tempat tidur, pikirannya dipenuhi dengan bayangan salju yang turun lebat di kepalanya di luar, terutama kata-kata Gu Chen kepadanya. Meskipun dia tahu itu bukan sesuatu yang Gu Chen katakan secara khusus kepadanya. Dalam situasi itu, kata-kata itu benar-benar mencerminkan perasaan seorang wanita. Seorang pria yang romantis, bijaksana, dan cakap, sekarang dia akhirnya mengerti mengapa saudara perempuannya begitu setia kepadanya. Dua hati yang saling mencintai, bermandikan salju bersama, semoga kita menua bersama. Murong Yi bergumam lembut. Bahkan mengetahui kata-kata ini sebenarnya tidak ditujukan untuknya, dia masih merasakan sedikit sentuhan emosi. Oleh karena itu, meskipun Murong Yi memiliki kekurangan, bukan berarti dia berbeda dari orang biasa. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Gu Chen sedang berlatih seni bela diri di halaman. Meskipun cuaca sangat dingin, dia hanya mengenakan seragam latihan tipis, praktis sama seperti kemeja lengan pendek di musim panas. Halaman itu dipenuhi dengan suara pukulannya. Setiap gerakannya kuat dan bersemangat. Seni bela diri awalnya ditujukan untuk kebugaran fisik, tetapi kemudian berkembang menjadi teknik untuk membunuh dan merampok. Mengenakan pakaian setipis itu, berlatih pukulan di halaman. Murong Yi juga terbangun oleh keributan pagi itu. Dia membuka jendela dan melihat adik perempuannya sedang mengemasi koper sementara Gu Chen berlatih pukulan di ruang terbuka. Penerbangannya jam 10, apakah dia sudah berangkat? Dia menatap kedua orang di lantai bawah dan bertanya dengan angkuh. Tak peduli jam berapapun, Murong Yi selalu bersikap arogan. Itu adalah rasa superioritas yang tertanam dalam dirinya. Murong Waner mendongak ke arah gedung. Kak, sudah siang, sudah lewat jam 8. Kita masih harus berkendara lebih dari setengah jam untuk sampai ke bandara, dan jika kita memperhitungkan kemacetan, akan memakan waktu 1 jam. Biasanya, hanya butuh 40 atau 50 menit untuk sampai ke bandara, tetapi sekarang jalanan licin, jadi berkendara cukup lambat, dan jika tidak hati-hati, akan memakan waktu setidaknya 1 jam. Ada prosedur tertentu yang harus dilalui untuk memasuki bandara, dan kita harus tiba setengah jam lebih awal untuk naik pesawat, jadi waktunya sudah penuh. Aku akan mengantarmu, kata Murong Yi pelan dari jendela. Mendengar ini, Gu Chen mendongak ke lantai 2 dan bertanya, kau yang mengantar kami? Bukankah kau harus pergi ke perusahaan? Apa bedanya kalau aku pergi beberapa menit lebih lama atau lebih singkat? Tunggu aku, kata Murong Yi dengan nada dingin. Kemudian dia menutup jendela. Murong Waner menarik lengan bajunya dengan misterius dan berbisik, tidakkah menurutmu kakakku bertingkah agak aneh? Dia tampak jauh lebih ceria dari sebelumnya. Dia akan ceria secara alami setelah sembuh. Gu Chen merentangkan tangannya dan menyeringai nakal. Kau luar biasa. Begitu banyak dokter tidak bisa menyembuhkannya, tetapi kau menyembuhkannya dalam sekali coba. Kau benar-benar hebat. Murong Waner mengacungkan jempol kepadanya. Ini membuat Gu Chen merasa agak bersalah. Jika dia tahu bagaimana Gu Chen memperlakukan Murong Yi, apakah dia akan memukulinya? Dalam waktu singkat, Murong Yi sudah berdandan. Mungkin baginya, ini hanya berdandan sederhana, tetapi bagi orang biasa, ini sudah merupakan level yang tidak akan pernah mereka capai. Ayo pergi. Murong Yi masuk ke mobilnya dengan agak linglung, tetapi dia menyerahkan kunci kepada Gu Chen, kamu yang menyetir. Aku masih sedikit mengantuk. Kemudian dia duduk di kursi penumpang. Gu Chen menoleh ke Murong Waner, seolah meminta izinnya. Bagaimanapun,
hubungan antara kursi pengemudi dan kursi penumpang pada dasarnya berbeda. Jika hanya ada dua orang, maka duduk di kursi penumpang tidak masalah. Tetapi ketika ada dua orang atau lebih, siapapun yang duduk di kursi penumpang menunjukkan hubungan yang lebih dekat dengan pengemudi. Terus terang, duduk di kursi penumpang adalah tanda proaktif menunjukkan niat baik. Ada kursi kosong di belakang. Jika Murongyi benar-benar tidak menyukai Gu Chen, dia bisa saja duduk di belakang, tetapi malah duduk di depan. Hal sederhana seperti itu tentu bukan masalah besar bagi Murongyi, seorang wanita muda yang dimanjakan, dan dia memahaminya dengan sempurna. Jadi dia sengaja duduk seperti itu. Aku tidak tidur nyenyak semalam, duduk di depan mencegah mabuk perjalanan. Kata Murongyi dengan tenang. Murong Waner tampaknya tidak peduli sama sekali, mengedipkan mata pada Gu Chen, tidak apa-apa, wanita hamil tidak boleh duduk di depan. Belakang adalah yang terbaik. Aku sangat senang kau mengerti. Di perjalanan, Murongyi membahas masalah bisnis dengan Gu Chen, bidang di mana dia relatif lemah. Jika mereka membahas urusan internasional atau rasio kekuatan militer, Murong Waner akan banyak berkomentar, tetapi ketika menyangkut bisnis, dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Terlebih lagi, Murongyi lah yang menanyakan tentang proyek-proyek internasional yang baru saja ditandatangani, yang melibatkan ratusan miliar, dan dia bahkan mendengarkan pendapat Gu Chen tentang bagaimana mengkategorikan proyek-proyek ini. Kakak, apakah kau yakin tidak salah? Kau menanyakan hal-hal ini padanya? Tanya Murong Waner dengan ekspresi bingung. Dalam hatinya, kakak perempuannya adalah ratu bisnis, putri kesayangan surga, setara dengan atau bahkan lebih tinggi dari Elizabeth Iliran dari luar negeri. Tentu saja, ini adalah pendapat Murong Waner. Bagaimanapun, Murongyi dapat membuat keputusannya sendiri di dunia bisnis. Mengapa dia berkonsultasi dengan orang lain? Terutama, seseorang yang dulu tidak disukainya. Anda lihat, dia dulu sangat membenci Gu Chen, terutama lidahnya yang lancar bicara. Tapi mengapa dia berinisiatif berbicara dengan Gu Chen hari ini, bahkan meminta pendapatnya tentang bisnis? Berbisnis membutuhkan keterbukaan terhadap nasihat. Kau harus belajar itu dariku. Lagi pula, dengan begitu banyak bisnis di keluarga, aku tidak bisa mengelola semuanya sendiri di masa depan. Kata Murongyi dengan tenang dari kursi penumpang. Murong Waner melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Ceka, aku tidak mau terlibat dalam hal-hal ini. Kau akan mengurusnya sendiri, Kak. Jika semuanya gagal, selalu ada dia, kan? Kita berdua punya bisnis masing-masing yang harus dijalankan. Kata Gu Chen bercanda. Tidak jelas apakah Murong Waner benar-benar naif atau hanya bijaksana melebihi usianya. Mungkin dia belum menyadari perubahan Murongyi hari ini. Namun, Gu Chen telah menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi kondisinya adalah dengan menyembuhkan kekurangan batinnya melalui intervensi fisik. Namun ia berhasil melepaskan diri tepat waktu, karena takut jauh terlibat. Niat Gu Chen adalah untuk mengobatinya. Kini tampaknya penyakit mental Murongyi telah membaik, tetapi ia juga memfokuskan perhatiannya padanya. Jika dia tidak bisa menemukan seseorang yang lebih hebat darinya untuk menarik kembali Murongyi, tatapannya akan tetap tertuju padanya. Karena Gu Chen pula Murongyi benar-benar mengatasi rasa jijiknya terhadap laki-laki. Dengarkan. Aku, jangan bertindak sampai kau melihat manfaatnya. Selama kau membuatnya tetap tertarik, kau pasti akan menang pada akhirnya. Kata Gu Chen sambil mengemudi. Kalau aku tidak salah, pria dari makan malam kemarin seharusnya sudah menghubungimu secara pribadi, kan? Aku curiga jika kau terus menolak, dia akan pergi ke selatan untuk mencari mitra bisnis. Hanya ada 2 keluarga yang kuat dan berpengaruh di selatan. 9 keluarga besar berada di utara. Jika Murongyi tidak mau bekerja sama, 9 keluarga besar tidak akan bekerja sama dengan gegabah, dan keluarga Gu bahkan lebih kecil kemungkinannya. Di selatan, selain Bai Ruyu, yang memiliki kekuatan untuk mengambil alih, satu-satunya pilihan lain adalah Gu Chen. Bai Ruyu di kota Aurus Hill. Jika Kojima Jiro pergi ke kota Aurus Hill untuk membahas bisnis dengan Bai Ruyu, dia mungkin cukup beruntung mendapatkan pertemuan. Tetapi jika dia tidak beruntung, Bai Ruyu bahkan tidak akan repot-repot menemuinya. Terutama mengingat konteks sejarah film 13 Garpu Aurus Hill yang dirilis beberapa tahun lalu, pergi ke Bai Ruyu untuk urusan bisnis kemungkinan besar akan berakhir buntu, dan sikapnya bahkan mungkin lebih buruk daripada Murongyi. Itu menyisakan Gu Chen dari Jiangsu sebagai target terakhirnya. Jika Tuan Kojima tahu bahwa penguasa Jiangsu adalah orang yang menusuk tangannya dengan garpu di meja makan, aku bertanya-tanya betapa menariknya ekspresinya. Kau tidak akan menyarankanku untuk mempermainkannya dan kemudian bekerja sama dengannya di Jiangsu, kan? Murongyi bertanya dengan penasaran, matanya menyipit. Bibir Gu Chen sedikit berkedut, kau bercanda. Apa kau pikir aku sebegitu tidak berkelas? Lagi pula, bisnis senilai ratusan miliar bukanlah sesuatu yang mampu kulakukan. Hehe. Murongyi hanya tersenyum sinis dan tidak berkata apa-apa.
Apalagi proyek senilai puluhan miliar, bahkan proyek senilai ratusan miliar pun tidak akan membuat Gu Chen gentar. Asetnya di Shanghai bernilai ratusan miliar. Meskipun itu aset tetap, itu tetap miliknya. Dia memiliki beberapa pusat perbelanjaan besar, dan keuntungan dari pusat perbelanjaan tersebut ditambah lahan yang mereka tempati bernilai puluhan miliar. Tak lama kemudian, mobil tiba di luar bandara. "Kak, hati-hati di jalan pulang, aku lihat jalanannya licin," kata Murong Waner kepadanya setelah keluar dari mobil. Murong Yi keluar dari kursi penumpang terlebih dahulu, lalu masuk ke kursi pengemudi, bertabrakan dengan Gu Chen saat dia keluar. Kemudian dia menyerahkan sebuah catatan kepadanya. "Hubungi aku jika kau butuh sesuatu," katanya dingin. Di utara, kata-katanya jauh lebih berbobot daripada kata-kata Ye Dongqing. Gu Chen meremas catatan di telapak tangannya dan tersenyum tipis. "Ada apa? Tidak bisakah aku menghubungimu jika tidak ada apa-apa?" "Heh, bagus kau punya nyali," katanya dengan dengusan dingin, sambil mengatupkan lengannya. Kemudian dia masuk ke kursi pengemudi dan memberi isyarat kepada Murong Waner. "Kakak." Murong Waner, yang berdiri di pinggir jalan, segera datang. "Jika dia mengganggumu, ingat untuk memberitahuku, dan aku akan membalas dendam untukmu." Murong Yi berkata lembut, menatapnya. Nada percakapan antara kedua saudari itu jauh lebih baik kali ini. Sebelumnya, ketika kedua saudari itu membicarakan Gu Chen, mereka akan berdebat sengit. Beberapa kali, Murong Yi bahkan mempertimbangkan untuk memisahkan mereka agar mereka tidak pernah bertemu lagi, tetapi sekarang dia perlahan menerimanya. Murong Waner melirik Gu Chen dan terkekeh, "Jangan khawatir, Kak. Dia tidak akan. Silakan. Aku akan datang ke Jiangsu untuk menemuimu sebentar lagi," katanya sambil melambaikan tangan. Gu Chen, yang berdiri di samping, tiba-tiba menoleh untuk melihatnya. Jantungnya berdebar kencang. Apakah dia akan menemui Murong Waner, ataukah dia datang untuknya? Gu Chen merasa bahwa bantuan ini berubah menjadi jebakan baginya. "Ayo pergi. Waktunya check-in." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menarik Murong Waner menuju bandara. Melihat sosok mereka yang pergi, Murong Yi kembali ke sikapnya yang seperti ratu, menutup jendela mobil dan pergi dengan anggun. Saat mereka memasuki ruang tunggu, Murong Waner, yang berjalan di belakangnya, bergumam, "Kau dan kakakku punya hubungan khusus, kan?" "Hah?" Gu Chen awalnya terkejut, lalu dengan cepat menjelaskan, "Oh, apa yang mungkin terjadi? Aku mengenal kakakmu karena kau, kan? Lagi pula, perubahan sikapnya terhadapku juga karena kau, kan? Sekarang semuanya sudah beres, penentangannya saja tidak terlalu penting. Bukankah ini adegan yang paling ingin kau lihat, yaitu kita akur?" Meskipun secara teori penjelasan ini masuk akal, Murong Waner adalah seorang wanita, dan dia tidak mungkin tidak menyadari perilaku aneh kakaknya. Di dalam mobil, dia sudah melirik Gu Chen setidaknya 6 kali. Mungkin dia tidak menyadarinya, tetapi Murong Waner, yang duduk di belakang, sudah merasakannya. "Kau tidak perlu mengatakannya, aku mengerti. Aku hanya berharap jika hari itu benar-benar tiba, aku tidak akan mengecewakannya." Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan pergi untuk memeriksa tiket ke ruang tunggu. Gu Chen ditinggalkan sendirian di pos pemeriksaan keamanan. Seharusnya dia menyadari ini lebih awal. Jika Murong Yi begitu pintar, bagaimana mungkin Murong Waner kurang pintar? Mereka bilang kehamilan membuatmu bodoh selama 3 tahun, tapi itu tidak benar. Kehamilan tidak membuatmu bodoh. Sebenarnya, itu membuatmu lebih peka, seperti Murong Waner. Tapi dilihat dari kata-katanya, dia mengakuinya. "Aku benar-benar sedang mengobati penyakit, percayalah. Menjadi tampan bukanlah salahku. Itu anugerah dari Tuhan," kata Gu Chen dengan senyum getir yang tak berdaya. Murong Waner memutar matanya ke arahnya, "Narsis. Kita mau berangkat atau tidak?" "Kita akan segera berangkat. Berangkat, berangkat, berangkat." Bersambung.